Selamat datang kembali lagi di Berita Akhir Pekan, di mana lu akan mendengarkan semua berita-berita yang terjadi di akhir pekan ini. Benar. Ya kan? Di sini ada gua Kevin the People, ada gua Jejo, dan tamu kita minggu ini ada Christian Bong. Yes. Pak, apa kabar, Pak? Apa kabar Christian Bong? Baik. Hai. Pak, apa kabar, Pak? Gue harus jawab kayak gitu juga. Ya ini gara-gara ada seseorang yang gak bisa datang ya, jadi kita datengin body double-nya. Yoi. Gua stuntman ya. Stuntman ya kan? Yoi. Thank you Bong, Bas udah datang semuanya, thank you banget. Lu abis ngapa? Lu kesibukan lu lagi apa aja sih? Gue sekarang. Lu sekarang lagi apa aja, Je? Kesibukan aja. Yang pasti minting NFT. Iya kan? Iya. Terus gue main mobil. Jejo emang bangsat ini, tiba-tiba jam 9 pagi. Waduh Vin, gue lupa, gue ada Bisa-bisanya kerjaan. ya? Bisa-bisa alasan doang. Gila tuh orang. Emang tuh orang. Anjing, oke. Kita Lu lagi sibuk apa lu, Bang? Gue sekarang sih ya menjalankan keseharian lah ya di Indo Musik, dan juga gue baru aja tahun lalu kan bikin label. Label musik? Iya. Label apa? Alright. Gue bikin label namanya Acuan Entertainment. Acuan Entertainment. Betul. Jebung ya? Jebung. Yoi. Jebung sama Alsa. Jadi pecah. Dua artis pertama gue ini lagi ongoing mau ngerilis the second single dua-duanya. Oh shit. Satu second, satu third single. Jadi memang recently sih sibuk itu sama day to day-nya Indo Musik lah. Yoi. sibuk jadi bos. Yoi. Sebenarnya sibuk jadi bos. Oke, sebelum kita get in depth lagi tentang Bong, kita ngomong berita dulu ya sekarang ya. Let's go. Oke. Di berita pertama itu ada guru matematika dari Taiwan itu dapat duit miliaran gara-gara dia bikin kontennya di Pornhub. Wah. Anjing gue. Bro, itu inovasi. Iya, udah bener. Tahu semuanya nontonnya di sana. That's the ya future, kan? Semua man. cowok, semua cewek muda dan tua nontonnya di sono. sana. Belajar matematika di sana. Iya, Jadi lu nggak perlu nggak perlu gocek lagi kalau ada intro drumnya itu. Iya. Biasa Ding, ding. kan biasa pas dilihat apaan tuh? Apaan? Kok nonton bokep? Bukan. Aljabar ini. Lagi belajar. Tapi bener berarti karena kan mungkin nggak tahu ya, mungkin di Pornhub lebih menguntungkan cuannya kali ya dibanding YouTube kali. Bisa ya. jadi, dan menurut gue juga kalau lo perhatiin sering kan di komen-komennya tuh malah yang irrelevant sama videonya. Iya. Kayak gue pernah ngeliat waktu itu di Twitter tuh ada screenshot yang beneran nanya di kolom komen salah satu video porn. Itu beneran nanya mathematical equation. Dan ada yang ngejawab. Pakai jalan panjangnya gitu loh Pak, beneran. Sumpah lu? Sumpah demi Tuhan gue. Itu bukan videonya, bahkan ada yang komen, di kolom komen, ada yang reply gitu. komennya. Iya. Dan maksudnya kan sebelumnya konten-konten aneh juga kalau kita perhatiin, waktu Tyler liris Igor juga pertama kali rilis juga di Pornhub. Terus Mardial Mamang Cashbor juga waktu rilis pertama juga di Pornhub. Brengsek banget itu move-nya. Indo Musik Room gak ada kepikiran belum. bikin sih itu very Gak, tapi gue mau nanya sih tadi yang dia bilang ada porn yang ada komentar matnya, lu kok bisa tahu bro itu? Enggak, jadi gue tuh lagi lihat di Twitter. Twitter. Ada dia screenshot. kalau nonton langsung nggak mungkin, bro. Nggak mungkin nih. Kita mah cowok nggak baik, berakhlak, nggak pernah, nggak ada. Kan gue juga udah nikah. anak dua. Anjir. Oke, kita langsung lanjut lagi ke berita kedua. Yes. Itu ada, lu tau gak sih di Jepang kan kemarin Halloween, rame ya semuanya ganti-ganti kostum semuanya. Nah tapi di Jepang itu ada yang pakai kostum Joker, terus abis itu ke kereta underground MRT, terus abis itu bawa pisau beneran nusukin orang. 17 orang ditusuk sama dia 17 Pak. orang. Sambil gue juga lihat tuh fotonya dia sambil ngerokok gitu, dan duduknya yang kayak duduk cewek gitu ya. Iya, yang bener-bener duduk kayak bos gitu loh. Iya. Bener-bener kayak duduknya santai, terus abis itu kayak itu lagi nunggu abis tusuk nunggu ditangkap. Jadi emang dia udah expect buat ditangkap juga gitu. Itu kayak in real life Joker loh. Iya Bener bener. Joker. Tapi nggak tahu sih pesannya apa yang mau disampaikan nih. Cuman maksud gua kayak kenapa lu tuh harus 17 orang yang innocent? Iya. Ini Jangan-jangan 17 Agustus tahun 45. Wah. Cocok loh. Tiba-tiba konspirasi. Enggak, tapi gue dulu pernah ngulik juga di Jepang itu tahun 90-an, gue lupa deh ya. Sempat ada sarin gas attack. Itu kalau lo tahu. Jadi sarin. Jadi sarin ini adalah chemical ada chemical weapon gitulah.
Dan dulu tuh ada kayak cult gitu. Dan cultnya ini nyerang random people di subway. Ada sarinnya ini kayak kantong plastik gitu ditusuk pakai payung dan akhirnya banyak yang mati. Jadi gue makanya kenapa tadi gue bilang Japanese being Japanese gitu kayak weird ya. Iya, sometimes kayak agak-agak weird gitu loh. Maksudnya mereka kayak ketika mau do things yang agak bisa masuk Wikipedia the most apa gitu ya, dia memang the most-nya tuh udah the weirdest and the most gitu. Sama ini menurut gue jadi lebih cocoknya Joker bukan Joker yang film terbaru, tapi yang Dark Knight. Oh iya juga. Yang ada quotes dari Joker yang some men just want to watch the world burn. Oh betul. Ya udah gue pengen aja gitu, just because I can gitu. Itu anjing. Fucked up man. Menurut lo di Indo bakal kejadian gak kayak gitu? Ya Indo lah. Keretanya kan kalau di Indo kan keretanya bener-bener sampai lu pintu aja tuh gerbong harus orangnya harus didorong masuk biar untuk muat. Menurut lo bakal kejadian gak? Gua nggak tahu ya. Tapi kayaknya kalau di sini, gua nggak merasa itu kayak bakal kejadian sih. Soalnya dari sejarah ya. Misalnya ada yang aneh-aneh kayak gitu tuh. Ya apa dulu Sumanto gitu. Soalnya kayaknya maksudnya kayak agak klinik nih kalau di sini. Lebih spiritual gitu-gitu. Agak klinik yang bisa tiba-tiba ada hubungannya sama klinik lah. Ketimbang yang benar-benar apa statement banget yang benar-benar gila langsung. Bukan crime mental psikologikal gitu loh lebih. Tapi lu pada pernah ini enggak? Pernah ditodong enggak? Pas like apa gitu pernah ini enggak? Gue pernah dulu. Gue gak pernah kan, gue punya bodyguard. Sorry, privilege beda, sorry. Beda dong, jangan sama-samain gue. Tapi lu pernah? Pernah waktu SD. Jadi, SD. Waktu itu gue SD sih waktu dulu masih zaman Soeharto ya. Jadi dulu nih lebih harsh ya. Lebih harsh dan lebih tidak dianggap lah kalau ada kasus-kasus kayak gitu. Jadi dulu gue diajarin sama Bonyok sih lebih ke pokoknya kalau ngalamin kejadian yang kayak gitu kasih aja. Ya udah gue kejadian, gue pulang waktu itu gue naik bajai pulang dari sekolah. Dia nggak sampai giniin gue gimana, tapi ya pisau. Nice point. Kan lu lagi di bajai. Turun bajai. Mau masuk ke rumah gue, di stopin. Tapi lucunya waktu itu yang diminta cuma 2.000. Jadi kayak kan dulu 2.000 nggak kecil. Ya I know. Zaman Soeharto 2.000 gede. Cuman but not that big juga. Iya. Maksudnya bukan yang 2.000 gitu, benar-benar disebut gitu 2.000. Dan karena waktu itu kalau nggak salah gue cuma bawa 10.000 apa gimana ya. Pokoknya lebih gede lah dari rumah. Gue kasih mau gak mau. Gue pulang nangis gue kayak. gue gak mau sekolah lagi ya gue kayak gitu. Dan tapi itu setengah orang baik tuh kayaknya. Lu HP lu apa sebenarnya kagak dicolong kan? Kan zaman dulu belum ada HP ya. Duit doang yang ada ya. Bener sih gak baik juga. Lumayan sih. Sekali itu dan untungnya gue belum pernah ngerasain lagi sih. Anjing. Jangan sampai lagi dong. Anjing, gue gak pernah kebayang. Buat kita juga jangan pernah sampai ngerasain. Gue juga gak pernah. Ya kalau buat Jeju mah gak apa-apa lah, sekali-sekali gitu namanya. Tapi tetap gue punya bodyguard. Bangsat lu Jen, ninggalin gue bangsat. Minggu depan penalti tadi. Wah mampus. Terus abis itu sekarang kita lanjut lagi ke berita. Berita keberapa nih? Berita keempat. Ketiga. Jis kan Jakarta International Stadium baru lagi dibikin. Gue kira school. Iya, gue kira school. Bukan. Terlalu privilege kalian emang, sorry, beda. Oke. Apa namanya? Stadion Jakarta International Stadium baru dibangun kan. Tapi mereka, lu tau gak sih burung kaki bayam? Burung kaki bayam. Spinach like bird. Bukan. Burung kaki bayam, wait. Spinach like bird. Itu apaan ya? Burung, bentar ini. Burung kabay. Burung-burung begini. Aduh, sorry. Tuh. Oke. Kayak flamingo gitu. Flamingo, kayak semacam flamingo mini kali ya. Iya. Itu mereka sewa buat untuk ngelawan hama. Oke. Indonesia banget gak sih? Iya. Bener-bener Indonesia banget ya. Mereka, itu kayak solusi Indonesia banget gitu loh. Lu ada masalah apa bukannya pakai apa kimia kayak atau pakai apa, pakainya binatang cuy. Maksud gue tinggal telepon exterminator kan sebenarnya kan. Sebenarnya cuma disemprot udah kelar. Bisa gitu. Panggil Rentokil juga sih. Iya itu maksud gue exterminator kayak Rentokil gitu. Rentetan kontol dekil.
Indomusic Grab sih, lu begini banget. Gak. Rentokil itu ya apa yang ngepet itu jasa-jasa gitu lah buat ngusir hama. Ngusir hama. Ada cuy. Rentokil. Buat ngusir rayap tuh gue sempet nanya buat rumah gue banyak rayap gitu. Gue nanya karena gue taunya Rentokil doang ya, gue gak tau jasa yang lain kan, dia bukan yang kayak jasa-jasa e-commerce yang banyak kompetitor gitu. Bener, berapa? Oh iya, sales kami akan datang gitu. Anjing, gue bilang sebut harganya susah banget. Datang salesnya kan bawa brosur, intinya suntik rumah gitu kayak 6-7 juta gitu. Mahal pak. Tapi mereka bisa jamin rayap lo gak balik lagi. Udah gak bakal ada lagi itu. Tapi ada waktunya juga kayak subscription base gitu. Jadi kayak gak ada lagi selama 2 tahun gitu. Sama aja subscription tay. Emang inovasinya ke depan aja. Udah ngeliat Netflix subscription gue sama juga aja. Tapi nama brandnya menurut gue keren banget loh. Rentokil tuh Rent to Kill. Rent to Kill. Cak. Pak, dia milih nama brandnya itu otak brandingnya keren gitu loh. Emang kalau sekolahnya bukan internasional tuh kayak begitu aja seneng ya? Iya. Oke, ini berita terakhir dan gue pengen ini sebenarnya gue awalnya pengen taruh berita di depan, tapi gue jadi pikir taruh berita belakang karena ini sekalian nih maksudnya rest in peace juga, turut berduka cita banget buat untuk Vanessa Angel dan suaminya dan keluarganya berduka ya. Iya berduka. Tabrakan di tol Jakarta Surabaya deh tuh. Iya bener. Dia satu komplek sama gue tuh. Oh ya rumahnya? Jadi gue tinggal di komplek namanya Permata Mediterania, itu ada banyak klaster. Nah, blok berapa? Dia di klaster Diamond. Spesifik ya. Gak, dia di klaster Diamond. Jadi waktu pas kejadian itu kayak grup WhatsApp warga gitu kayak innalillahi semuanya gitu kan, terus dikasih tahu beritanya. Jadi ya gue juga baru tahu kalau gue sih komplek sama dia sih. Gara-gara itu. Itu. Dan ya sore malam itu lumayan ramai mobil gitu. Jadi kayak ya gue nggak tahu ya, lu ngerasa gitu gak sih ketika ada someone significant yang meninggal gitu ya, dan meninggalnya juga mendadak dan tinggal deket lu jadi kayak berasa lebih ya shocknya dapet gitu. Karena deket, jadi lu ngeliatin Nino apa lewat. Walaupun lu nggak kenal, tapi karena itu ada di sekitar lu aja, di komunitas lu gitu kan. Depan mata lu kan jadinya si proses berdukanya dan ya gitulah. Ya, jujur yang bikin gua keselnya itu tuh kalau orang tuh pada kan fotonya kesebar tuh, videonya kesebar. Foto korban. Satu, itu aja kenapa di foto, kenapa di video? Iya. Kan harusnya kayak polisi aja udah gitu. Kenapa lo ada kenapa gitu. Ada orang atau nggak forensik, kenapa ada orang itu? Terus habis itu disebar lagi. Ke WhatsApp grup, ke Twitter, ke Instagram, semuanya kesebar. Dan gue yang jadinya paling kesel tuh ngelihat kayak kemarin di TikTok tuh banyak banget orang-orang yang di account-nya tuh ngepost video korban di TKP. Itu beneran kayak ya udah dikasih lagu-lagu sedih gitu-gitu loh nyet. Jadinya yang kayak pertama gue tahu lo nggak peduli juga sama dia gitu. Yang kedua lo tahu ini tuh bakal gain kayaknya views banget buat lo gitu loh. Tapi kan masuk FYP. Iya itu tai banget ya. Gila dark banget ya. Tapi emang serius, emang tujuan mereka buat masuk FYP. Riding gitu loh jadinya. Maksud gue ini kan bukan momen sih, cuman enggak, yang gue kesel tuh dulu lu pada tuh ngomong-ngomongin anjing. Dulu lu pada ngehina-hina iya. Sekarang tiba-tiba karena meninggal langsung kayak oh iya dia dulu baik. Paling care ya. Sekarang sih paling care gue perhatiin tuh gila banget. Gue keselnya tuh gitu. Rame semua orang tuh kayak seakan-akan tuh kayak oh iya dia baik. Ada lagi berita yang gue juga pengen gue bentak sih. Ada salah satu berita di Indonesia. Fuck you. Iya, fuck you man. Dia ngomonginnya bukan Vanessa Angel yang kayak masa lalunya dia gimana prosesnya segala macam kejadiannya update-nya, dia malah ngomonginnya dia malah ngomonginnya Vanessa Angel dulu terkenalnya karena kontroversi. Karena artis kontroversial. Apa hubungannya anjir? Ini gue paling males nih, dan menurut gue kemungkinan bakal ada. Itu nanti tuh akan digoreng sama media TV, terus arahnya jadi ke klinik-klinik gitu, kebayang gak lo? Karena kan supirnya survive. Supir survive, membantunya survive, anaknya survive. Supirnya sekarang dihujat. Jadi tersangka malah. Gue kemarin baca di Twitter katanya speed waktu, gue nggak tahu juga tuh netizennya tahu dari bener atau enggak. 190. Oh shit. Damn, that's fast, itu cepat sih. Buat mobil kayak gitu itu cepat itu. That's fucking fast. Itu cepat sih. Aduh. Kayak kalau teori fisika, kalau lu makin cepat dan mobilnya kayak gitu,
jadi limbung. Apalagi mobilnya tinggi kan. Enggak, dan kan emang lagi curah hujannya kan sekarang katanya kan ini tinggi. apa hydroplaning ya? Iya. Karena licin jalanannya. Benar. Jadi, lu kecepatan 190, mobil tinggi, jalanannya licin. Benar. Tapi gue setuju sih sama lo, Bas. Bentar lagi kayak bakal ada yang kayak tanggal kemarin berapa sih? 4. Kemarin tanggal 4. Misalnya 4 November malam Jumat Kliwon. Iya. Sono-sono digoreng di media udah tapi pasti. Tapi emang hari ini kan Jumat Kliwon. Iya. Jadi mungkin kayak benar-benar apakah ini adalah sebuah pertanda dan yang meninggal juga dua. Iya. Terus frame-nya di freeze hitam putih terus kayak ngezoom gitu. Oh ya di jalanan ini memang ada ini. Iya. Terus nanti bakal ada orang-orang pintar yang diinterview. Iya. Kayak saya melihat dia masih tersiksa. Dia belum bisa menerima. Fix banget. Sama tanggapan-tanggapan. Tanggapan seleb-seleb yang gak relevan juga sama beritanya. Gimana tanggapan lu gitu. Fuck man. Jujur gue itu ya gimana ya, tapi mayoritas masih percaya begituan. Mayoritas orang Indonesia. Jadi gue mau gimana gitu ya. Bener-bener. Wah anjing. No komen lah gue lah anjing. Iyalah. Juga yang pasti buat gue sih yang pertama lebih ke rest in peace. Yes. Semoga ditempatkan di tempat yang terbaik dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Anak-anak dan kemarin semua yang terlibat di mobil yang nggak berpulang tapi terluka parah bisa segera sembuh. Yeah man. That's a hard news. Parah banget. Walaupun balik lagi walaupun kita nggak kenal personally, cuman kayak it's still kayak tetap aja anjir, orang meninggal tuh it's something. Iya benar. Apalagi meninggalnya accident kan gitu maksud gue. Ya udah oke. Tutup segmen beritanya aja. Oke. Lanjut. Anjing. Jadi Bong. Oh udah habis beritanya. Udah habis beritanya udah. Berita lu sekarang nih Bong. Sekarang berita lu. Siap. Gue dengar kemana ada kontroversi Bong. Hah? Coba dong jelasin dong. Lu jadi sekarang terlalu sombong jadi bos. Wah, waduh. Dan enggak lah. Enggak tahu gua enggak tahu makanya nanya apa. Lu sekarang sibuknya jadi ngapain sih? Kan tadi kan udah ngomong kalau lu tuh banyak sekarang di background aja. Gue udah kayak background app refresh sih sebenarnya. Background ada makan RAM tertinggi tapi enggak ada. Jadi background app refresh gue tuh tinggi gitu. Ya gue sekarang di Indo Musik 7 tahun ya. Sebenarnya ya udah lumayan pasti ada jenuhnya juga ya. Maksudnya lu ngeliatin sosmed, bikin konten, bikin gimmick. Pasti. Gua dulu kuliah musik dan waktu pas zaman gua kuliah musik ya gua mikirnya gua bakal jadi seniman yang bikin gua ambil komposisi bro. Jadi musikus lah beneran. Jadi musikus dan gua dulu bener-bener yang ke skena komposer di Jakarta nih kayak almarhum Mas Slamet Abdul Syukur, Tony Prabowo, pokoknya bener-bener senior-senior yang di komposisi yang ke luar negeri segala gitu kan. Dan tiba-tiba gue sekarang di industri yang gue bisa denger chordnya. Kalau dulu mah yang gue ngulik nggak ada chordnya yang aneh-aneh gitu. Dan setelah 7 tahun gue di sini, ya excitementnya memang harus gue create udah. Sekarang jadi lu harus bikin lagi udah nggak ada. Bukan yang excitementnya itu datang secara natural ya. Kalau dulu kan upload dapat berapa views dan apa ada yang komen, ada yang follow, itu adalah sebuah kepuasan. Kalau sekarang tuh gue apa nih yang buat bener-bener long term? Itu udah jadi bare minimum aja gitu kan. Iya. Apalagi gue sekarang udah punya anak. Dan gue kongres. Berapa 2 minggu sebulan lalu? Satu bulan 2 minggu lah. 1 bulan 2 minggu. Yoi. Thank you. Dan gue udah harus berpikir secara legacy gitu loh. Meskipun masih early stage, tapi gue udah nggak bisa mikir, gue mau jadi si ini lagi nih. Benar. Jadi gue ngelihat kayak Indo Musikgram nih, ini gimana bisa menjadi ini gue habis baca buku juga sih, gara-gara disuruh sama beberapa temen gue, jadi kayak gue baca buku Simon Sinek yang Starts with Why gitu. Dan gue sekarang lebih mau nguatin why-nya. Why kenapa gue masih ngelakuin ini, kenapa Indo Musikgram tuh nggak tutup nih, kenapa tetap ada gitu kan. Masa itu. Kenapa kami yang tadinya mungkin kerjaannya cuma nge-repost cover orang, terus sekarang nih sampai ada bikin label, sampai gue baru buka toko juga, jadi ada satu bisnis unit namanya The Music Store. Jadi benar-benar gue nguatin why-nya, dan gue sekarang tim gue ada 30, jadi gue udah nggak bisa lagi yang kayak
kalau nggak jalan ya udah besok tutup lah. Ya udah gitu bisa tanggung jawabnya 30 orang, Pak. Jadi ya kesibukannya benar-benar lebih ke contemplating sih gue sekarang. Banyak merenung aja kayak siapin ini kalau gue ada tim baru, kenapa ya dia mau kerja di tempat gue ya? Gue siapin semua ininya. Gue regularly bikin town hall meeting dan gue juga regularly evaluasi sama tim apa yang benar-benar bisa di ini. Jadi by the time misalnya gue mau muncul lagi ke surface sebagai apapun itulah, gue mau jadi bos yang sombong, mau jadi bos yang musikal, atau bahkan gue jadi ngerilis single, gue pengen itu udah jelas lah why-nya. Itu lebih pikir matang-matang. Gue sekarang jujur emang lagi banyak di belakang aja. Di belakang aja. Nah tapi yang jadi pertanyaan gue yang sangat menarik adalah kan lo tadi basicnya composing tuh. Maksud gue itu kan musik yang musik banget, itu benar-benar lu teori musik banget di situ. Very music lah maksud gue. What makes you go pop gitu, maksud gue Indo Musik Geram kan pop ya. Yes. Very pop gitu loh menurut gue. Gue paham. Jadi jujur, jawabannya mungkin sama ya seperti yang obrolan kita sebelum podcast ini ya. Gue melihat dari audience gitu, dan gue melihat dari survive. Jadi ada dua libra timbangan yang gue lihat nih. Yang pertama ini audience, yang kedua ini secara operasional bisnis. Gue menggaji karyawan gue 30 itu pakai duit ya. Bukan pakai ya nggak mungkin dong. Pakai upil. Nggak ada engagement, nggak bisa kasih makan. Not even engagement bro. Iya, gue nggak bisa gaji mereka pakai idealisme atau diterima sama seniman-seniman atau menjadi. Ngerti gue. Sementara gue juga kalau selalu ngikutin audience, gue nggak akan menjadi musik sendiri yang berkembang, entity musik yang berkembang. Jadi gue benar-benar berusaha nyari sweet spot yang konstan aja. Gimana caranya? Jadi gue pernah ngepost karya-karya yang sifatnya, dan gue dulu sempat bikin media nih, namanya Bahas Musik yang per September kemarin baru aja gue freeze. Bahas Musik ini followersnya udah 130 ribuan di Instagram. Kami ini tidak pernah memilih siapapun yang mau naik karyanya. Pokoknya yang masuk ke email rilisan tuh pasti naik. Gak ada kurasi. Ya kurasinya paling kalau yang gak jelas kita gak naikin. Tapi kalau lu ada materi promo, press release, ada lagu, kita lengkap pasti proper pasti dinaikin. Dan itu setiap hari, nggak pernah stop. Jadi setiap hari itu selalu 5, dan 5-5-nya dinaikin juga di Indo Musik Geram. Pokoknya benar-benar gue I'm giving it back to the community. Cuma 1-2 tahun berjalan zero revenue. Gue bilang nggak apa-apa, kita pasti bisa. Ini doing it for Indonesian music. Gue ngobrol sama Om Chandra Darusman, gue ngobrol sama beberapa pihak. Yang lu lakuin bagus. Iya, tenang aja Om, gue masih ada capital bisa. Sampai akhirnya gue, buset, ini gajian tiap bulan sama. Akhirnya gue mikir, gue punya 2 pilihan nih. Gue kill ininya atau gue kill karyawannya. Gue kill Bahas Musiknya atau gue kill karyawannya. Ya gue milih kill ininya. Karena gue bilang sama tim gue kayak, ya udahlah lu alihin energi lu kayak yang benar-benar ada hasilnya. Dengan sangat berat hati gue harus ngomong yang ada hasilnya di Indo Musik Geram. Kerjaan kita sama brand, kerjaan kita sama musisi yang buat konten yang ada hasilnya. Jadi benar-benar I have to be a businessman. Benar-benar. Dan yang ininya akhirnya gue ya udah bikinin dong poster nih, kalimatnya gue ketik. Terima kasih atas gini terus jadi poster ya. Kami pamit gitu, ya udah. Dan gue freeze. Dan sampai waktu yang gue belum bisa tentuin, dan gue juga ngelihat dari Rolling Stone bubar, Billboard bubar. Yang balik lagi sih Billboard ada lagi, tapi ya kalau bisa dibilang Indo Musik Geram ini pop. Satu, sebenarnya our biggest revenue itu bukan dari industri musik, tapi dari brand. Iya sama, aku pun begitu. Jadi bukan dari industri musik, misalnya label, publisher, atau bahkan fans, belum kesana. Jadi makanya gue baru aja recently bikin store namanya Indo Music Store, dan gue juga lagi in process of meeting dengan beberapa game dev. Gue lagi mau bikin metaverse game. Belum metaverse game. Gue kalau gue banget itu metaverse. Gue banget. Gue Web3 masih dalam proses learning. Jadi gue belum mau
FOMO untuk bikin gitu. Meskipun gue tahu banget ketika gue misalnya ada mainan di Web3 itu gampang banget buat masuk ke circle yang sekarang. Cuma maksudnya gue juga nyadar kayak ya udahlah gue ngerti dulu aja. Jadi store dan gue lu store nih gue kerjasama sama distributor. Misalnya gitar harganya 1,5, gue cuma dapat paling ya 20-30% dealer price gitu. Tapi gimana ya for the long time gue ngelihat ini lebih bisa ngejaga apa yang gue bangun ketimbang gue harus kerja sama brand nih tiap tahun. Kebayang. Brand selalu berubah. Lanjut ke sebenarnya pertanyaan umum. Kayak lu bisa gak sih idealis di industri? Karena kalau gue lihat ya emang at the end of the day kan lu harus survive, right? Tapi yang gue lihat nih dibahas dari lu bahkan sampai sekarang kayaknya masih tetap idealis aja. Tapi maksud gue idealis gue ya segitu, itu idealisnya gue gitu. Idealisnya gue tuh pop gitu kan. You could see that my music and my output is dibilang a bit juga enggak ya pop ya gitu. Terus maksud gue enggak yang masih sangat enak kok. Pas lah ya. Thank you. Karena maksud gue memang gue dari sebelum gue terakhir kan lo rilis Bismillah. Sebelum Bismillah tuh si David Beat sering banget ngasih gue denger kayak lo harus denger. David Beat itu jujur ya, nih temen gue yang satu ini nih pintu gue menuju skena yang gue belum kenal sebelumnya. Dia benar-benar lu harus denger. Lu harus denger. Dan dengan logat Cina ini Cina Medan gitu kan. Chris, lu mesti denger ini. Ini bagus banget. Iya, lu mesti denger si ini bagus banget. Ini bagus semuanya dia kasih nama. Terus gue yang kayak oke. Dan gue memang udah agendain ini mesti ngundang teman-teman yang ini nih Bass Boy. Dan kemarin akhirnya datang kejadian juga. Gue kemarin ngomongin David Beat, gue kemarin dikasih unjuk ini lagu dari VTuber ngebikin lagu. Gue langsung kayak anjing fit lu sih. Wah, jauh beda dunia beneran beda. Nah balik lagi ke idealis tadi, akhirnya menurut gue kemarin tuh sempet lah kan maksudnya bertanya-tanya sebenarnya idealis itu apa sih, sampai akhirnya gue baca tulisannya Kamga di Pop hari ini. Kamga tuh nulis punya rubrik namanya idealisme tanda tanya. Dia trying to define what is idealism throughout his career journey dari dia awal. Dulu buat dia idealisme tuh adalah yang penting gue nggak bikin musik pop. Sampai akhirnya mulai maksudnya terhimpit oleh tagihan dan lain-lain. Akhirnya gue sangat setuju apa yang dibilang Kamga, idealis tuh apa-apa yang ideal buat lo. Udah sesimpel itu aja. Memang. Kayak mungkin banyak orang bilang tapi Pamungkas sell out bla 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 bla. Itu idealnya buat dia gitu. That's his idealism gitu. And I respect that gitu loh maksud gue. Nggak selamanya idealisme tuh harus musik aneh dan nggak bisa dimengerti masyarakat gitu maksud gue. Dan terkadang kan maksudnya yang terkadang suka lucu tuh adalah di saat ada nih entitas musik misalnya kita bilang arahannya udah yang kiri banget lah gitu yang aneh banget. Tapi di saat dia doesn't get the bread as much as the pop kawan-kawan di kanan, walaupun sebenarnya kiri kanan ini nggak ada juga menurut gue. Cuman let's say lah gitu sebagai sebuah analogi. Mereka komplain. Maksud gue if that's ideal for you, jangan komplain bro gitu. Betul. Itu gue juga pernah tuh dapat wave of hate dari temen bekas temen gue di kampus. Dia bikin bekas banget itu. Ya emang bangsat lah. Gue bisa bilang itu bangsat lah. Jadi dia bikin satu community yang di genre tertentu lah. Gue gak mau sebut genre-nya. Dan dia sempet nyerang Indomusikgram yang benar-benar hancur. Benar-benar nyerang di komen, di story, dan karena gue temen, gue follow dia, gue tahu dong. All out offense dia nih. Dan dia nih lumayan punya kenalan beberapa pemain di genre itu yang lumayan signifikan juga, kredibel juga. Dan dia ngajak untuk hate bareng. Dan pembelaan diri dia adalah gue bisa speak up, yang lain nggak berani. Gue ngomong aja gitu. Lalu berani nggak speak up sama acara TV? Lebih jelas-jelas. Lo jangan speak up ke yang lo berani nyerang. Gara-gara lo kenal gue. Dan gue sampai ngomong, lo kenapa nggak ngomong sama gue aja? Ngomong aja langsung. Jadi gue pernah bikin beberapa program yang berhubungan sama genre-nya gitu, dan diketawain, ini berarti yang selama ini dikelapajarin salah, yang benar mereka guys, kayak gitu. What the fuck, man? Dan apa ya yang gue lihat sesuai fits the picture gitu, bahwa mereka nggak seijo gue. Gue kayak 2020 gitu di saat pada tiarap, gue justru malah ngadain kompetisi yang totalnya 500 juta.
I'm giving it back gitu loh. Bro. Bukan gue dapet loh, gue kasih gitu. Dan di saat itu berarti mereka dapet lebih. Gak salah. Bener gue. Bener. Iya. dan di saat itu mereka, ya gue tahu mereka hanya di situ-situ aja dan akhirnya they have time to nge-roast gitu loh. Tapi memang gue paham lah, intinya pertanyaan lo adalah bisa gak sih hidup dari musik gitu. Benar. Intinya I have dari to mention bos atas sama dari musisi langsung. Intinya yang bisa gue bilang adalah lo harus lihat dari yang the most successful aja. Pamungkas. Nih gue sebut beberapa nama menurut gue yang top sekarang. Pamungkas nih kalau indie. Iya benar. Apa yang kurang dari dia? Dia bikin semuanya sendiri. Benar. Distribusi sendiri. Mixing mesin sendiri. Bikin konser yang gue pernah lihat di postingan sendiri. Dia, hard disk berapa terabyte gitu. Sendiri. Ya udah, ketika lu lakuin semua sendiri ya profit paling gedenya masuk ke siapa? Lu lah. Iya. Kedua, Lale Lemanino. Benar. Oke. Lu di saat lu bisa bikin hit single, abis itu lu party keluar. Mereka apa? Di studio, terus dan duitnya mereka, gue kebetulan kenal mereka ya, dan gue ngeliat mereka gue bukan ngomongin spiritual tapi mereka bangun rumah buat keluarga mereka. Ketika lo doing the good way, mungkin rezekinya juga balik lagi kalau. Dan gue lihat ketika godaan yang sering datang, misalnya lo udah dapet ratusan juta gitu ya, lu langsung renov tempat lu jadi bagus langsung bikin. Mereka tetap di studio mereka di organik itu di label Malik and the Essentials. Gue sampai mikir gila, itu umumnya nih kalau lu udah dapet major success, lu tuh anjing lu buka kantor di Kemang, lu langsung mobil bikin mobil BMW lah, paling enggak lah ya kan. Dan mereka enggak gitu. Jadi dan berikutnya Yovie Widianto. Dari dulu sampai sekarang, dari zaman Kahitna sampai Yovie Nuno, sampai sekarang, sampai Yovie. Lu lihat sampai anaknya juga dia yang bikin lagunya. Jadi maksudnya gue, lu kalau mau lihat, gampang nih, kita nggak usah ngomong jauh-jauh di US, di mana di Indonesia lu lihat aja yang sukses-sukses itu how mereka bisa sukses. Psychoji di bagian ranah hip hop R&B. Lu mau ngomong Psychoji, OG lah, dan misalnya nggak ngerilis yang kayak anak-anak yang sekarang gimana banget. Tapi lihat dia brand friendly parah. Brand sayang banget sama dia. Jadi ketika lu mau lihat yang di ranah situ, ya lu lihat gimana Psychoji bangun brand. Itu setuju banget gue. Seorang Yovie Widianto yang udah sesenior itu, dia bisa telepon gue, Bong, ada waktu nggak? Aku pengen ngobrol nih, pengen minta saran di sini. Terus dia yang ngajak ketemu, dia yang nyiapin restorannya, dia yang traktir gue. Ketemuan cuma buat nanya saran, dia lagi mau ngerilis planning gimana ya. Dan bukan ngomongin musik, dan gue lihat ADMS juga waktu pas gue dulu pertama kenal sama beliau, dia ngajakin gue ke rumahnya, dia ngejelasin, maksud gue itu kan hal-hal yang kita nggak belajarin di musik. Iya benar. Musik kan itu yang mahal. Makanya gue setuju banget waktu yang kemarin si album terakhir si Lace di album Puncak Janggal, gue lupa judulnya apa. Intinya ada salah satu lagunya liriknya kayak gini cuy. Banyak musisi bagus, musik tak jadi soal. Selain pandai buat lagu, pandai-pandai buat proposal. Exactly man. Canva bro. Iya. Canva for life. Exactly man. Exactly. Maksud gue proposalnya doesn't have to be proposal. Cuma maksudnya how you propose your music to the market, how you propose your music to the brand, how you propose yourself to the brand, how you propose yourself to the market. It's bigger than just the music gitu loh maksud gue kan. I think yang gue suka dari cara lu untuk marketing, lu bahkan yang lu bikin buku anak kecil, terus lu bikin sepatu, kan buat naikin brand lu, terus lu bahkan setiap, gue gak tahu setiap minggu kah ini atau setiap 2 minggu atau setiap sebulan sekali yang lu bikin podcast sendiri live di Discord, kayak lu bikin komunitas lu sendiri gitu kan. I think menurut gue itu yang menarik, karena grassroots. Iya benar. Karena menurut gue ya baik lagi kayak lu sekarang sebagai orang awam yang gak ngerti musik. Gue gak denger musik sekarang semuanya oh ya udah keren semuanya sama. Gue gak pernah tuh dengerin kayak oh iya belakangnya harus ada bassnya gini. Iya benar. Gak teknis. Cuma gue pengen tahu ceritanya, story you wanna know the story. Benar. Gitu. By the end of the day yang lo butuhkan hanya 1,000-10,000 orang yang mau subscribe ke lo. Kayak emang ke loyal fans lo bukan ke brand. Itu makanya coba gue bangun di Discord kan. Instead of lo kerja sama dengan brand yang udah existing, lo nyamperin white label dari brand-brand toothpaste gitu ya. Gue mau ngerilis brand gue. Is that what you did?
Di Discord tuh gue jual beneran merchandise yang gak gue jual di mana-mana. Oh shit. Beneran merchandise di Discord. Jadi merchandise itu wujudnya itu kaos atau sticker pack. Dimana desainnya tuh kayak kartu membership perpustakaan. Oh wow, oke. Jadi ada nama merekanya gitu. Kartu ini ada tulisannya gitu. Kartu ini membuktikan bahwa misalnya namanya siapa Rifki. Rifki adalah resmi pelanggan prioritas. Jadi gue nyebut fans gue tuh pelanggan setia. Tapi kalau yang udah doyan jajan pelanggan prioritas. Oke. Kayak BCA ya. Iya. Kayak BCA emang. Strategi bank emang. Iya, pelanggan prioritas gitu. Bahwasannya mereka memang fix sering mendukung program kerja Busboy gitu. Iya. Emang harus balik lagi emang grassroots, harus balik lagi komunitas. Kedepannya sih apalagi kita lagi mau entering the Web3 world ya, decentralized ya. Pasti semuanya akan direct semua akan direct. Jadi ketika lo direct, kalau lo masih mengandalkan, ini gue nggak bicara anti-label ya, lebih ke kalau lo terlalu mengandalkan mengconvert apa yang lo punya ke brand, lalu brand bayar agar bisa dilihat sama fans, itu nggak salah. Cuma akan lebih loyal ketika lo jualan langsung. Iya benar. Bener banget. Setuju banget gue. Bro, let's close it on that. Tapi segmen terakhir, gue pengen biasanya kita selalu setiap minggu itu kita selalu minta rekomendasi. Dari lu juga Bong, rekomendasi apa kayak terserah, mau rekomendasi film ke, musik ke, bisnis ke, apapun terserah yang lu mau rekomendasi di minggu ini. Untuk orang-orang lihat, beli, nonton apapun terserah. Bas dulu. Bong. Padahal gue mau nyontek. Makanya langsung go over tadi. Karena kalau dia rekomendasi nanti kasur bayi yang merah ini, ya kan? Kalau dia protes di situ sekarang. Kalau gue video game lah ya. Gue video game ini ada 2 yang mau gue rekomendasiin. Please bilang New World. No. Jadi game ada 2. Yang pertama kalau lu suka main game konsol as single player atau multiplayer, gue saranin lu coba lihat Xbox Series S. Karena harganya lagi turun banget. Yang tadinya 6 million gitu, sekarang udah di bawah 5 juta. Wow, dan lu bisa langganan Game Pass Ultimate. Tapi lu mesti tricky gitu kalau mau ngehe. Jadi negara konsol lu mesti lu ganti ke Argentina. Soalnya harga paling murah. Kalau lu ke Singapura gitu sebulan 200 dan lu dapat akses ke ratusan game, dan itu sekarang gue happy banget sih sama itu. Kayak itu the future of gaming. Gue nggak punya cakram lagi Blu-ray gitu, dan gue main lewat internet dan gue main ratusan game yang disediakan oleh, dan game-gamenya baru-baru semua. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau lu mau main game tapi lu mau dapet duit, sekarang banyak banget crypto game. Salah satunya yang lagi naik di Indonesia tuh Axie Infinity. Itu kebetulan bini gue main, dan waktu pas dia kan kriptonya AXS, SLP, Small of Potions sama AXS lah, ininya mereka koin-koinnya. Nah, itu beberapa bulan lalu itu kayak bisa dapat belasan juta sebulan gitu. Gara-gara lu main gamenya itu. Gamenya kayak Pokemon. Jadi intinya lu harus menang aja lawan counterpartnya yang lagi main sama lu. Dan di Indonesia yang ada sistem scholar. Jadi kayak lu bisa daftar sama scholar dan nanti lu dikasih for free monsternya, karena kalau lu beli tuh kayak lu mesti keluar berapa ether gitu, berapa Ethereum mahal ya. Gede. Nah lu dikasih, tapi lu mesti jadi kayak semacam karyawan yang mainin terus untuk bisa ngasilin si SLP-nya. Dan lu store ke bosnya, nanti bosnya ngasih 50 to 60% deal. Salah satu yang setahu gue jalanin itu Arnold Poe. Arnold mah emang anak ini banget bro. Dia punya. Jadi kalau lu ngelihat, dan ini bukan cuma itu, ada Splinterlands, ada Alice, My Neighbor, itu banyak banget, dan itu benar-benar bisa giving you real money. Benar. Jadi 2 rekomendasi itu dari video. Pelajarin dah tuh, makanya jangan sok-sok cuma pengen dapet duit cepet, lu pelajarin dah. It's not quick cash. Bro. Kalau gua mau rekomendasinya Oculus. Oculus Rift. Web3 bentar lagi udah di depan mata nih, udah tipis-tipis nih. Oculus, bukan Oculus ini. Oculus VR. VR ya. VR, Oculus Rift benar. Karena lu, wah anjing dah lu. Gua kemarin nyobain di tempatnya Roy. Gue takut itu. Gue cobain main F1 bro. Berasa beneran lu di mobil ya. Gokil. Tapi gue kalau main pornya juga sama. Kayak berasa lu ceweknya di depan. Lo liat gimana? Pornya sama dia mundur gitu kayak pokoknya. Sampai lagi gini. Tai banget ngepet. Berasa beneran. Sumpah yang lu cocok single ya. Aduh, I feel you. Oculus. Tapi gue masih motion sickness kalau main VR.
Iya sih. Soalnya yang mual. Badannya jalan lo enggak. Iya, mual. Harus dibiasain. Ready Player One. Dunia tuh ke depan bakal kayak Ready Player One, bro. Harus dibiasain. Takut. Lu apa? Rekomendasi dari gue apa ya? Gue bingung lagi mau ngerekomendasi apa. Apa? Bismillah. Basi lah gitu. Gue udah kasih kesempatan buat promo loh. Basi lah. Sepatu lu lagi rame lagi. Ini nih ya. Apa? Jangan lupa buat cek brand gue. Gue baru jalanin brand. Oke, brand apa nih? Brand baju. Oke. Namanya Pelita Busana. Di antara Jakarta Selatan brand gaul, brand gue paling kampung. Aduh mati dah lu apa dah itu dah. Oke. Brand gue paling kampung. Namanya Pelita Busana. Pelita Busana ya, oke. Nanti ada di sini semua foto. Editornya baru kan? Jadi kayak kasih aja DPR. Canggih. Sama paling gue mau rekomen tontonan kali ya. Nah boleh. Gue kemarin terakhir nonton, kayaknya udah pada nonton juga ya. Apa? Gue kemarin nonton Demon Slayer. Oh yang baru ya, yang season baru ya? Iya season baru 3 episode. Oke lah. Kalau udah suka nonton, beli bajunya di Tanks Insomnia. Baru mau keluar. Itu Jujutsu Kaisen. Beda. Demon Slayer beda emang. Demon Slayer beda lagi. Kimetsu no gitu dah. Kimetsu no Yaiba. Iya. Aku wibu fake, maaf. Ya wis, oke gitu aja nih minggu ini. Gue Kevin. Gue Jejo. Gue Christian Bong. See you guys. Bye.